Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi-materi yang sering keluar di Hukum Kebidanan. Tentunya penjelasannya akan lebih ringkas, efektif, dan jelas sehingga sahabat Asbidan akan menemukan keywords untuk menjawab soal hukum dengan lebih cepat. Simak video ini sampai selesai ya. Materi perdarahan dalam kehamilan. Perdarahan dalam kehamilan adalah keluarnya flek atau darah dari kemaluan perempuan yang sedang hamil, baik itu di trimester 1, 2, dan 3. Perdarahan dalam kehamilan merupakan tanda bahaya yang wajib diwaspadai ibu. Perdarahan dalam kehamilan ini dibagi atas dua waktu. Pertama, perdarahan awal kehamilan. Yang kedua, perdarahan di kehamilan lanjut. Apa perbedaannya? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, di perdarahan awal kehamilan, yang pertama ada yang namanya abortus. Apa itu abortus? Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi di bawah 20 minggu dan biasanya berat janinnya masih di bawah 500 gram. Ada beberapa abortus yang sering keluar di soal hukum. Yang pertama ada yang namanya abortus iminen. Abortus iminen adalah abortus yang mengancam. Jadi, belum terjadi pengeluaran konsepsi, serviksnya belum terbuka, dan nyeri yang dirasakan biasanya masih ringan. Yang kedua, yaitu abortus insipient, di mana abortus insipient adalah terjadinya perdarahan yang disertai nyeri, di mana pada kondisi ini serviks sudah terbuka, namun janin masih utuh dan tidak ada yang keluar. Yang ketiga, abortus incomplete. Nah, pada abortus ini, jaringan sudah keluar sebagian serta serviksnya sudah terbuka. Dan yang terakhir adalah abortus complete, di mana seluruh hasil konsepsi sudah keluar. Yang kedua, ada yang namanya kehamilan ektopik. Apa itu kehamilan ektopik? Yaitu kehamilan yang terjadi di luar rahim. Nah, biasanya ibu yang mengalami kehamilan ektopik merasakan nyeri yang sangat hebat, karena memang kehamilan ini terjadi di luar rahim dan paling sering terjadi di saluran tuba. Faktor risiko dari kehamilan ektopik ada beberapa. Seperti yang pertama, hamil di usia di atas 35 tahun. Mengidap penyakit menular seksual seperti adanya gonore atau chlamydia. Yang ketiga, karena adanya riwayat hamil di luar kandungan sebelumnya. Lalu bisa juga karena gangguan hormon serta adanya riwayat operasi seperti aborsi, lalu adanya operasi di bagian daerah panggul ataupun daerah perut. Nah, kehamilan ektopik ini paling sering ditandai dengan nyeri goyang persio ataupun nyeri yang hebat ketika perdarahan terjadi. Selanjutnya ada molahidatidosa atau biasa dikenal dengan istilah hamil anggur. Kenapa? Karena memang molahidatidosa ini jika kita lihat di USG maka seperti buah anggur yang bergelombolan terkumpul, jadi ada seperti bulatan-bulatan di kehamilannya tersebut. Penyebab pastinya tidak diketahui, namun yang paling mungkin adalah karena gangguan dari hormon sehingga terjadinya kehamilan yang tidak semestinya. Nah, molahidatidosa ini juga ditandai dengan TFU yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Biasanya TFU-nya lebih tinggi dari usia kehamilan yang sesungguhnya. Selanjutnya, perdarahan di kehamilan lanjut atau perdarahan antepartum. Nah, yang sering keluar itu ada dua kasus. Yang pertama, placenta previa, yang kedua, solosio placenta. Gimana sih cara kita membedakan kedua kasus ini? Dari pengertiannya, placenta previa adalah placenta yang terletak di dekat serviks atau placenta letak rendah, dia tidak terletak di TFU sehingga rentan terjadinya perdarahan. Placenta previa juga terbagi di beberapa kasus. Yang pertama ada yang namanya placenta previa parsial, di mana plasentanya itu sudah menutupi jalan lahir sebagian, atau ada yang namanya placenta previa major, yaitu plasenta yang sudah menutupi seluruh bagian dari serviks. Nah, sedangkan solosio placenta adalah plasenta yang terlepas dari rahim sebelum waktunya. Solosio placenta ini ditandai dengan warna darahnya kehitaman, nyeri yang hebat, tidak ditemukan DJJ saat diperiksa, perutnya tegang. Berbeda dengan plasenta previa, di mana kalau plasenta previa itu perdarahannya itu merah segar, tidak disertai nyeri. Nah, gimana? Sudah tahu kan perbedaannya antara plasenta previa dan solosio placenta? Kalau gitu kita langsung aja ke contoh soal.
Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB dengan keluhan amenor 3 bulan. Hasil anamnesis sering mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, nadi 84, pernafasan 21, dan suhunya 36,5. TFU satu jari di bawah pusat, tidak teraba balotemen. Apakah yang terjadi pada ibu? Pertama keywordsnya kita harus lihat di usia kehamilan. Nah, di sini dikatakan bahwa ia itu sudah tidak menstruasi selama 3 bulan. Artinya 3 bulan ini kan 12 minggu. Nah, ini merupakan perdarahan di awal kehamilan. Dan jawabannya pasti antara abortus, kehamilan ektopik, dan mulai hidatidosa. Lalu kita lihat data selanjutnya, dikatakan bahwa TFU-nya satu jari di bawah pusat. Nah, 12 minggu tidak mungkin TFU-nya satu jari di bawah pusat. Itu sangat tinggi sekali. Dan dikatakan juga tidak teraba balotemen. Yang mana seharusnya jika seseorang hamil, maka balotemen ini harus teraba. Apakah yang terjadi pada ibu? Nah, artinya apa diagnosa dari kasus tersebut? Langsung kita bisa jawab, tidak perlu menunggu waktu lama, yaitu molahidatidosa. Karena dari keywords-nya aja tuh udah langsung ketebak. Kita tidak perlu lagi berpikir, tidak perlu lagi eliminasi dari opsi yang ada. Tetapi kita bisa langsung jawab, yaitu molahidatidosa. Nah, gimana, gampang kan? Yuk kita coba lagi di soal yang kedua. Seorang perempuan berusia 35 tahun, G4P3A0, usia kehamilan 38 minggu. Datang ke bidan mengeluh nyeri perut, keluar darah kehitaman, 7 jam yang lalu ibu terjatuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 90/70, nadi 100, dan pernafasan 24 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius. Perut teraba seperti papan, palpasi bagian tidak jelas, dan DJJ sulit terdengar. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut? Lagi-lagi kita bisa langsung lihat di usia kehamilannya dulu, di mana dikatakan usia kehamilannya yaitu 38 minggu. Artinya ini merupakan perdarahan di kehamilan lanjut atau antepartum. Jadi jawabannya cuma dua nih, antara plasenta previa atau solosio plasenta. Lalu di soal dikatakan ciri-cirinya adalah darah kehitaman, perut terasa seperti papan, palpasi janin tidak teraba, DJJ sulit terdengar. Nah, kita bisa langsung jawab tanpa berpikir, tanpa eliminasi dari opsi yang ada, yaitu solosio plasenta. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal pada materi perdarahan dalam kehamilan. Gimana? Mudah kan untuk mengerjakan soalnya? Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Askep Indonesia untuk mendapatkan video-video selanjutnya.